Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisaida Salsabila dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang psikologi industri dan organisasi dengan topik performance appraisal. Apa sih performance appraisal itu? Jadi performance appraisal itu adalah penilaian kinerja di sebuah perusahaan. Seorang manajer itu tentu kadang diberi tugas untuk menentukan seberapa baik anak buahnya untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, caranya itu adalah dengan melakukan penilaian kerja atau disebut dengan performance appraisal. Nah, apa aja sih yang ingin diketahui atau dicari? Nah, kita lihat dulu. Performance appraisal itu dikenal dengan berbagai istilah. Yang pertama ada penilaian prestasi, penilaian karya, penilaian kinerja, atau penimbangan unjuk kerja, dan lain-lain. Secara umum itu dapat diartikan bahwa performance appraisal adalah proses menilai keberhasilan kerja karyawan dalam satu periode. Menurut Munandar 2000, performance appraisal ini adalah proses penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, hasil kerja karyawan yang dianggap menunjang performance atau unjuk kerjanya dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan. Nah, performance appraisal ini atau kita singkat sebagai PA bukan hanya untuk menilai karyawan, tetapi juga digunakan untuk mendeteksi berbagai masalah yang ada di perusahaan. Misalnya, tinggi rendahnya produktivitas perusahaan, identifikasi kebutuhan perusahaan, dan analisis beban kerja. Nah, kegiatan ini tuh sering dipandang sebagai kegiatan yang menakutkan bagi karyawan yang akan dinilai karena mereka takut dicari-cari kesalahannya dan mereka juga takut untuk mendapatkan punishment karena itu juga bisa dianggap sebagai alasan pembenaran bagi perusahaan. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan di akhir tahun atau pertengahan tahun. Ada beberapa faktor-faktor penting yang terkandung dalam penilaian kerja. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan ini dilakukan untuk menilai dan menilik perilaku yang telah ditentukan oleh tim kerja. Yang kedua ada ukuran. Ukuran ini adalah sebagai alat ukur atau indikator yang akan digunakan untuk melihat kinerja seorang personel yang dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan bagi personel. Jadi ada karakteristik job desk-nya, apakah itu sudah sesuai atau belum nanti akan dibandingkan. Nah, pengembangan yang ketiga. Nah, pengembangan ini yang dimaksud adalah hasil dari penilaian kerja ini akan memotivasi personel untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensinya. Untuk apa sih kita menilai kinerja karyawan? Nah, data dari hasil penilaian job performance ini akan memberikan keuntungan bagi karyawan maupun perusahaan. Data itu dapat digunakan antara lain yang pertama untuk administrative decision, employee development and feedback, dan kriteria for research. Nah, untuk administrative decision, job performance sebagai acuan pemberian. Yang pertama untuk pemberian punishment seperti demosi, terminasi, dan PHK. Demosi itu perubahan posisi jabatan. Terminasi itu memisahkan seseorang dari organisasi karena dia melanggar atau kinerjanya itu dinilai kurang cukup. Yang ketiga ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua ini ada reward untuk job performance sebagai acuan untuk pemberian reward seperti promosi jabatan atau kenaikan gaji dan lain-lain. Nah, acuannya dari mana sih penggunaan data job performance ini bisa digunakan sebagai administrative decision? Nah, acuan itu bisa dilihat pada kesepakatan kerja bersama. Yang kedua juga dapat dilihat pada peraturan perusahaan, misalnya peraturan PHK. Selanjutnya ada employee dan development and feedback. Nah, job performance feedback ini dari atasan bermanfaat untuk memelihara, meningkatkan performance dan job skill karyawan.
Nah, feedback dari atasan ini berisikan info tentang apa yang diharapkan, seperti target perusahaan dan bagaimana sih cara untuk memenuhi target tersebut, atau bagaimana cara meningkatkannya agar hasilnya dapat lebih baik lagi. Selanjutnya, feedback untuk karyawan. Nah, feedback untuk karyawan ini berisi tentang hal-hal untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diubah, apa yang harus dilanjutkan, dan bagaimana cara kita meningkatkan skill untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Nah, hasil dari feedback tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi training dan development. Selanjutnya ada kriteria for research. Data job performance ini memberikan kriteria tentang aktivitas yang akan dinilai, dievaluasi sehingga bisa menjadi acuan untuk riset. Nah, dia mempunyai dua desain. Yang pertama ada desain umum, biasanya itu dengan cara membandingkan performance karyawan sebelum atau sesudah penerapan program baru untuk meningkatkan performance dari karyawan itu sendiri. Yang kedua ada desain eksperimental, jadi ada dua kelompok nih. Yang pertama kelompok eksperimen, dia kelompok yang menerima prosedur baru, dan yang kedua ada kelompok kontrol. Nah, itu tidak diberikan prosedur yang baru. Nanti kedua kelompok tersebut akan dibandingkan. Selanjutnya performance kriteria. Nah, kriteria itu adalah standar untuk menilai performance termasuk personnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang good dan mana yang bad performance. Nah, aspek dari kinerja seseorang dapat ditentukan antara lain yang pertama ada sifat. Nah, sifat ini seperti sikap, penampilan, inisiatif. Nah, biasanya ini bernilainya subjektif. Nah, kalau misalkan yang kedua itu perilaku. Perilaku ini seperti bagaimana gaya kepemimpinannya, kerjanya dalam tim bagaimana. Terus kemudian kompetensi ini seperti melihat dia bagaimana sih customer fokusnya, relationship buildingnya seperti apa, dan planning serta organizingnya tuh bagaimana gitu. Kemudian ada pencapaian tujuan ini seperti hasil akhir yang difokuskan atau profitnya, dan yang terakhir ada potensi perbaikan. Nah, dalam menilai performance yang lain harus ada kriteria yang harus mengetahui standar performance. Nah, biasa disebut dengan karakteristik of kriteria. Yang pertama itu ada actual versus theoretical kriteria. Nah, di sini seperti misalnya contohnya guru ini dia secara teori itu dia harus sharing pengetahuan, knowledge-nya dia kepada studentnya tuh gimana. Dia tuh harus sharing pengetahuan kepada muridnya atas pengetahuan yang dia punya. Nah, aktualnya dilihat dari apa? Dilihatnya dari hasil tes yang dicapai oleh para studentnya. Nah, seberapa besar sih hasilnya? Nah, seberapa berhasilnya itu menentukan bahwa cara penyampaian dia selama ini bagus, sudah cukup atau belum. Selanjutnya ada criterion complexity. Nah, multiple task sama dengan multiple criterion. Job performance dinilai secara kualitatif, kayak how well the person does the job, seberapa bagus sih dia mengerjakan pekerjaan itu, dan dilihat dari secara kuantitatif itu seberapa banyak dan seberapa cepat dia mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan rating kategoris. Nah, dilihat nih dari beberapa dimensi yang ada, apakah sudah dia masih kurang, sudah fair, terus cukup, atau bagus, atau outstanding. Nah, selanjutnya ada dynamic kriteria. Jika karyawan sudah well perform pada bulan tertentu dan tidak well perform pada bulan lain, gimana cara nilai performanya? Nah,
Menurut Barrett, Caldwell, dan Alexander pada tahun 1985, mereka menyatakan bahwa job performance itu cenderung tidak stabil. Nah, Barrett ini tidak percaya dengan kriteria dinamis. Dan selanjutnya, Dedrick dan Madigan pada tahun 1990 dia mendukung adanya dynamic criterion. Dia mempunyai sebuah data penelitian bahwa performa operator jahit cenderung konsisten dalam jangka pendek atau kurun waktu minggu, dan tidak konsisten dalam jangka panjang atau kurun waktu beberapa bulan gitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi kondisi pekerjaan dan setting pekerjaan itu menentukan stabilitas job performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Indra Kusumawati. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan performance measures. Di sini yang pertama ada observasi. Observasi itu ada direct observation, yaitu melihat langsung performa tiap karyawan. Dan indirect observation itu melakukan penilaian dengan cara lain, misalnya tes tertulis. Lalu yang kedua ini ada objektif atau subjektif. Di sini objektif yaitu indikator performa kerja yang dapat diverifikasi, biasanya kuantitatif atau dapat dihitung nilainya. Lalu ada subjektif. Subjektif ini standar personal atau opini yang biasa tidak dapat diverifikasi. Lalu ada dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode yang berorientasi pada masa lalu sebelum penilaian dilakukan dan yang berorientasi pada masa yang akan datang. Potensi pegawai untuk pekerjaan yang akan datang. Selanjutnya metode yang berorientasi pada masa lalu, ini ada rating scale, checklist, critical incident technique, dan terus ada bars, terus ada observasi dan tes unjuk kerja, lalu ada metode perbandingan kelompok atau ranking. Lalu ranking ini ada 3 ya, terus ini ada straight ranking, alternative ranking, lalu ada paired comparison ranking. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari metode rating scales. Lalu selanjutnya ini ada metode yang berorientasi pada masa yang akan datang. Ini yang pertama ada penilaian diri sendiri, yaitu biasanya pegawai mengidentifikasi aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang berdasar harapan atasan atau organisasi. Lalu yang kedua ini ada manajemen by objektif. Ini biasanya melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan untuk menentukan sasaran yang dicapai dengan cara dirundingkan bersama, kemudian dievaluasi. Lalu ini ada contoh future oriented appraisals ini atau manajemen by objektifnya. Misalnya di sini ada jabatan manajer pemasaran. Ini sasarannya adalah yang pertama meningkatkan penjualan sebesar 10%. Lalu yang kedua ada menurunkan pengembalian penjualan 3% menjadi 2%. Lalu di sini ada pencapaiannya ya, pencapaian dari manajer pemasarannya itu apa. Lalu yang kedua ini ada manajer keuangan. Sasarannya adalah mengurangi piutang ragu-ragu dari 7% menjadi 5%. Lalu yang kedua ini ada meningkatkan perputaran piutang dari 8 kali menjadi 10 kali. Dan begitu juga pencapaiannya sama dengan manajer pemasaran. Lalu ini ada manajer personalia. Ini sasarannya adalah menyelesaikan program training sesuai dengan anggaran pada akhir bulan Juli. Lalu yang kedua ada mengurangi ketidakhadiran karyawan dari 3% menjadi 2%. Di sini ada pencapaian sama dengan manajer keuangan ya, pencapaian apa yang sudah dicapai dari manajer pemasaran, keuangan atau personalia. Lalu selanjutnya di sini ada contoh objective measures of job performance. Ini ada absences, ini ada accidents, incidents at work, lateness, dan productivity. Contohnya sales ya. Terus di sini ada contoh objective productivity measures for several jobs. Ini misalnya jobnya dari assembly line worker. Ini misalnya jumlah dari unit yang diproduksi. Lalu ada college professor, ini jumlah dari publikasinya, dan lawyer, terus ini ada jumlah dari kasus yang dimenangkannya. Lalu ada sales, pendapatan sales. Lalu ada surgeon, ini ada
jumlah dari operasi. Lalu untuk ukuran productivity-nya itu berbeda dengan job yang berbeda, maka sulit untuk dibandingkan. Lalu di sini siapa sih yang melakukan performance appraisal? Ini ada atasan langsung, biasanya pihak yang berwenang yang memberikan reward dan punishment serta dapat mengurangi penilaian subjektif. Lalu ada rekan sekerja. Rekan sekerja biasanya melihat kegiatan nyata sehari-hari temannya, lalu namun diperlukan pedoman yang jelas agar tidak bias. Biasanya dilakukan ketika dilakukan ketika atasan tidak bisa mengamati secara langsung. Lalu ada bawahan. Bawahannya ini berguna untuk pengembangan atasannya langsung seperti tentang komunikasi, pengembangan, dan pengolahan organisasi. Namun sulit dilakukan karena bawahan biasanya takut akan akibat penilaian buruk. Lalu ada pelanggan, biasanya berupa umpan balik pelayanan. Biasanya dilakukan yang untuk karyawan yang langsung berhubungan dengan pelanggan, misalnya kayak teller, pramuniaga, atau petugas hotel. Lalu ada penilaian diri sendiri, ini cuman beberapa perusahaan aja yang menggunakan, lalu bisa menjadi informasi untuk menetapkan tujuan pribadi di masa yang akan datang, dan cenderung menilai diri terlalu tinggi. Lalu ini ada sumber kesalahan dalam PA, ini ada leniency error. Kesalahan karena sikap lunak, biasanya terlalu murah menilai, terus penilai itu bertujuan memberi kepercayaan sehingga karyawannya lebih termotivasi, terus takut bawahan marah atau kecewa dengan hasilnya, dan juga penilai ingin menunjukkan diri bahwa ia mampu memimpin. Lalu ada di sini ada strictness error, kesalahan karena terlalu ketat. Di sini biasa terlalu ketat atau kaku menilai, anggapan tidak ada karyawan yang kinerjanya baik, lalu berharap karyawan malu dan meningkatkan motivasinya. Lalu selanjutnya ada central tendency error, kesalahan karena menilai rata-rata. Biasanya ini itu memberi nilai rata-rata kepada semua karyawan, terus ragu-ragu dan tidak mengetahui secara pasti kinerja karyawannya bagaimana, dan biasanya mencari aman sehingga membingungkan bawahan. Terus selanjutnya di sini ada halo error atau pengaruh halo atau pamor. Penilaian ini berdasarkan kesan umum, misalnya karyawan sopan pasti jujur, bicara keras pasti kasar, dan cantik pasti pandai, lalu memiliki sedikit pengetahuan tentang pekerjaan yang dinilai. Kurang mengenal karyawan yang dinilai, hasil penilaian bisa menguntungkan atau merugikan karyawannya. Lalu ada first impression effect, ini adalah pengaruh kesan pertama, dinilai berdasarkan kesan pertama saat bertemu, dan misalnya kesan pertama tidak baik, maka karyawan tersebut akan selalu dinilai rendah, dan juga sebaliknya. Lalu selanjutnya ada recency effect, itu pengaruh dari peristiwa yang baru saja terjadi, misalnya misalnya karyawan dinilai hanya berdasarkan kinerja akhir periode, terus kurang diperhatikan secara keseluruhan atau sering terlupakan. Lalu di sini ada kesalahan kesamaan, yaitu menilai berdasarkan persamaan atau perbedaan sifat antara penilai yang dinilai. Lalu dinilai tinggi bila memiliki sifat yang sama dengan penilai dan sebaliknya. Lalu di sini ada peningkatan efektivitas penilaian. Yang pertama itu sebelum PA berlangsung, biasanya sering berkomunikasi dengan bawahan perihal kinerjanya, terus memperoleh pelatihan mewawancara PA dan merencanakan untuk memberi penjelasan kepada bawahan. Yang kedua ini selama wawancara PA, ini biasanya mendorong peran serta bawahan, menilai kinerja bukan kepribadiannya, memberikan feedback berdasarkan data, lalu menjadi pendengar yang aktif dan menetapkan tujuan bersama untuk memperbaiki perbaikan yang akan datang.
Lalu di sini yang ketiga ada setelah penilaian. Setelah penilaian itu sering komunikasi dengan bawahan perihal kinerjanya, menilai secara periodik kemajuan bawahan, dan memberikan reward sesuai kinerjanya. Sekian dan terima kasih materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.